balik lagi di Curhat Punsar. Kali ini kita bareng sama Nuka. Hey. Halo. Welcome Nuka. Tapi sebelumnya kita mau kongres dulu buat lagu Nuka yang judulnya Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Aku suka banget, seriusan. Terima kasih banyak. Dan thanks tuh para Sarjios yang suka ngetekin aku dengan lagu itu. Akhirnya aku langsung undang Nukanya ke sini, ya kan. Dan kebetulan Nukanya juga lagi bisa ya. Kan? Iya bener. Gimana? Seneng gak sih ketika lagunya tiba-tiba wow, booming banget? Pastinya senang. Maksudnya kayak aku ini kan bagian dari album baru. Jadi pas aku tulis pun aku tidak berharap apapun karena aku suka segala hal yang mengejutkan. Jadi pertama kali tahu, dapat kabar dan lihat bahwa lagu ini sangat-sangat disukai banyak orang. Bahkan nggak sedikit yang bilang kalau lagu ini tuh lagu horor, Kak. Kenapa lagu horor? Kayak aku nggak tahu juga. Jadi kadang tuh ada orang-orang yang lagu cinta tuh jadi lagu horor. Jadi mereka tuh naruh nama orang di lagunya, tapi mereka udah nggak barengan gitu. Jadi setiap kali denger lagu ini tuh kayak keinget sama dia. Kesannya kayak gitu kayaknya. Oh, tapi aku pas aku denger lagu ini lagu yang kayak tentang wah cinta banget gitu ya kan? Iya, benar. Kecintaan banget gitu istilahnya kayak gitu. Tapi ini lagu kamu tulis sendiri? Ini tulis sendiri ya dari tahun 2023. Hah? Sekarang 2026 ya? Ya. Jadi kamu kumpulin dulu gitu? Nah sebenarnya fun fact-nya lagu ini tuh aku tulis untuk konten di sosial media. Oke. Jadi kayak waktu itu aku buat 2 konten. Yang pertama aku nulis bagian baitnya dulu, terus aku share. Dan untuk video dengan lagu original itu pada saat itu views dan likes-nya lumayan banget. Dan aku lanjut ke bagian refnya, terus aku buat, terus selang 2 tahun 3 tahun baru rilis nih lagu gitu. Berarti kalau kita cari obrak-abrik medsos kamu ini ada nih? Masih ada? Penggalan lagu ini masih yang ada versi orinya 2023 ya. Wow, ini namanya ya, lagu tuh booming gak ada yang tahu gitu ya kan. Benar. Terus ada perbedaan nggak saat proses pembuatan lagu ini dengan lagu-lagu kamu yang lainnya? Lagu ini tuh sebenarnya paling aku nantikan pembuatannya karena aku merasa ada sesuatu yang ada magisnya di lagu ini gitu. Magis apa tah? Jadi kayak sesuatu yang magicnya. Jadi kayak kita waktu mendengarkan sesuatu itu kita merasakan perasaan yang kadang tuh nggak bisa kita jelaskan pakai kata-kata gitu. Jadi waktu aku rekaman lagu ini pun pas selesai pun juga kayak tidak sabar untuk nge-share lagu ini gitu. Justru aku tadinya lihatnya tuh lirik video ternyata ya. Lirik videonya kamu dulu ya. Iya benar-benar. Karena baru abis itu seminggu kemudian baru ada musik videonya kan. Musik video ya. Lirik videonya aja udah jutaan. Yap, alhamdulillah. Sudah 2,5. Iya jutaan, udah jutaan. Aku sampai lihat wah lirik videonya 2 jutaan gitu ya kan. Wow ternyata. Dan emang lagunya tuh menurut aku ya easy listening dan kayak ya mungkin buat orang yang lagi patah hati ini lagu horor. Yeah. Itu. Coba dong kalau kayak gitu nyanyi sedikit lagunya. Oke. Aku nyanyiin yang part paling dikagumi oleh masyarakat sosial media. Gimana nih? Jadi termasuk aku nih. Semua kata yang terucap, semua tertuju padamu. Oh, semua arah yang ku tempuh, semua tertuju padamu. Itu dia. Wow, benar. Gue pengen ditekin yang bagian ini emang. Ya, itu udah menjadi potongan yang kayak wah semua orang kayak wah suka banget deh. Tapi selain ya orang pasti tahu ya Nuka seorang penyanyi, pasti hobinya nyanyi. Tapi selain ada hobi nyanyi, ada hobi lain gak sih? Paling olahraga sih Kak. Olahraga apa? Aku cukup sering bola. Sepak bola. Karena aku awalnya itu sebelum nyanyi aku sempat ikut SSB. Oke. Dan pada saat itu memang benar-benar yang niat banget
Cuman pas masuk SMP dan SMA karena waktunya bentrok jadi fokus ke musik gitu. Jadi sekarang kayak bola, terus kadang juga diajakin pedal. Terus, ini di sini ada coach pedal nih. Oh iya. 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 Jadi tapi aku basicnya badminton. Oh, Jadi aku sukanya badminton. Aku nggak main padel sih. itu pokoknya kegiatan yang berkeringat itu mengasihkan gitu. Wow, jadi emang anaknya olahraga, musik. Kok kayak anak gue, kayak si Onyo ya? Jangan-jangan sering ketemu bola maunya. Pernah waktu itu aku main, bahkan pernah satu tim sama lawanan. Jadi kayak ada hari ini ada sparring gitu sama siapa? Sama tim ini. Pas ketemu, loh ada Onyo gitu. Ya kan dia juga kayak gitu, nyanyi, kuliah, bola, udah gitu aja ya kan. Nah, selama jadi penyanyi ada momen yang nggak pernah terlupakan gak sih dengan para fans kamu? Pastinya ada beberapa, dan terutama yang momen akhir-akhir ini kayak banyak orang yang akhirnya tahu aku dari lagu terbaruku gitu. Jadi tiap kali aku nyanyi dan manggung mereka ikut bernyanyi bersama. Terus juga kayak aku suka baca komen-komen mereka yang sharing cerita mereka. Jadi ada yang memperdengarkan lagu ini tuh untuk anaknya, untuk sahabatnya, untuk bahkan untuk mereka yang sudah meninggalkan dunia ini tuh mereka juga ada gitu. Jadi serba warna-warni. Iya, sebenarnya kan nggak cuma satu ya, maksudnya orang kadang tertuju pada pasangan, padahal kan lagu ini kan luas sebenarnya kan, banyak artinya gitu. Yang pasti tuh emang artinya tuh dipenuhi dengan cinta gitu ya kan. Benar sekali. Tapi kira-kira kalau arti fans buat Nuka tuh apa? Kalau aku menganggap fans tuh keluarga kedua sih, Kak. Ya, karena sejauh ini aku merasa tidak masalah kalau fans itu tidak terlalu besar dan heboh. Cuman kalau mereka pun hanya segelintir orang, tapi mereka bisa menjaga kerukunannya, itu menurut aku udah cukup. Karena kayak aku ngelihat orang-orang ini sebelumnya nggak kenal dan mereka dari tempat-tempat yang jauh gitu. Tapi karena lagu-laguku mereka bisa kumpul di satu, terus pas nonton mereka bisa berteman, terus kayak kemarin sempat ketemu jadi kita juga kenal. Itu sih yang aku suka dari fanbase itu. Bener banget sih. Dan jaga untuk tetap rukun satu sama lain itu rada susah ya. Sulit sekali. Sulit. Tapi senang sih ketika bisa terjadi seperti itu karena lagunya Nuka. Karena mereka kan mempunyai satu hal yang bareng-bareng yang sama gitu. Seru. Tapi kira-kira ada momen yang tidak terlupakan nggak waktu kamu manggung di mana gitu? Misalnya pas manggung di sini tuh aku nggak bisa lupa banget, dan kenapa gitu? Dulu pernah pas aku kecil. Jadi itu kan aku ada... Jadi nyanyi dari umur berapa nih? Pertamanya itu dari SD kelas 2. Oh my god. Kelas 2 itu SD kelas 2. Aku nyanyi di lomba lagu nasional biasa. Terus sama ada lagu Temeng Jawa gitu. Nah, pada saat itu aku punya band keluarga. Itu diundang untuk main di acara ulang tahun bosnya papa atau apa gitu, pokoknya kerabat. Terus pada saat itu aku megang bass kan, Kak. Jadi badanku yang kecil sama bassnya tuh masih besaran bassnya. SD kelas 2 kan ini kita ngomongin ya? Itu kayaknya kelas 2 kelas 3 deh. Jadi kayak masih sekecil dan segendut itu gitu. Dan pada saat itu karena saking asik mainnya, nah dulu tuh aku suka pakai boots. Sepatu boots yang memang haknya cukup tinggi. Dan aku nggak merhatiin panggungnya, jadi panggung itu panggung nanggung gitu. Jadi pas itu mau naik ke sandung. Nah, ke sandung itu posisinya adalah tengkurap. Jadi kayak bassku ke bawah, aku juga ke bawah. Nah itu awalnya nggak sakit, cuman malu. Iya pasti ya kan. Kadang tuh malu lebih sakit daripada sakit ya. Jadi kayak setelah itu aku harus nyanyi kan. Jadi aku sambil nangis sambil nyanyi gitu. Terus ada ibu-ibu yang fotoin kayak, adek nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa Bu, malu aja Bu. Tapi ya udah kelas 2, kelas 3, tapi itu ya berkesan banget sih ya kan. Bahkan sampai sekarang aku masih ingat kayak
momen tepat jatuhnya gitu. Ada fotonya tapi Nggak ibu ada. oh bentar. Kalau bisa nggak ada. Ya, takutnya kan ibu itu foto kan kamu bilang jangan ntar ada fotonya gitu. Tapi ya persaingan di dunia industri musik kan apalagi untuk penyanyi solo ya nggak bisa dibilang ya pasti keras lah. Benar. Sebenarnya persaingan di dunia industri manapun keras Iya, sih ya. iya. Tapi pendapat kamu gimana nih? Sebenarnya sih pasti balik lagi ke masing-masing individu karena bahkan dari jebolan ajang manapun atau mereka yang tidak ikut ajang pasti sudah tahu bahwa yang namanya industri atau perlombaan itu akan selalu ada. Cuman balik lagi mental kita udah kuat atau belum, udah siap atau belum karena kadang pasti kita stuck di jalannya itu adalah karena ada perbandingan antara kita sama orang lain atau let's say kalau musisi sama penyanyi lain gitu. Dan itu sebenarnya bukan hal yang buruk, cuman kalau ketergantungan itu lama-lama akan membuat semangat dan jati diri kita tuh hilang arah itu. Jadi kayak mungkin yang harus bisa dipertahankan adalah satu, mental kita harus benar-benar siap untuk menghadapi segala macam yang terjadi di industri ini. Terus juga dua, diri kita udah harus tahu mau kemana dan akan seperti apa membawa arah yang mau kita tuju gitu. Jadi kayak kalau misalkan orang tanya kamu mau ngapain gitu, kita udah tahu jawabannya. Jadi kita nggak mudah disetir orang lain gitu, dan itu yang membuat kita jadi kayak tetap Bingung gitu ya kan? Jadi kayak harus lebih siap dan nggak boleh nggak enakan, karena aku awalnya nggak enakan tuh. Susah bilang enggak ya? Iya, jadi kayak apapun aku bilang iya, meskipun di dalam hati itu kayak Kayaknya enggak enggak sesuai. deh, gitu. Cuman gitu. sekarang aku kalau emang enggak ya, Kak, sorry kayaknya ganti yang lain aja gitu. Oh, iya. Kadang kita harus bisa berani mengutarakan Apa yang kita mau. betul, bukan berarti kitanya sombong atau bukan berarti kitanya kayak banyak mau, Ya. tapi kadang kan ya kita punya pendirian hidup masing-masing. Benar. Wih. Tapi Nuka ini kan masih muda ya, masih umur berapa? Aku 23, tahun ini 24. Tuh, masih 24, masih wow, masih perjalanannya masih panjang deh. Tapi kan Nuka kan udah lama nih di dunia musik berarti ya. Ada nggak sih musisi yang luar negeri favorit Nuka? Ada. Jadi aku kayak bagi ke beberapa Genre? tahapan. Jadi kayak kalau misalkan let's say Ed Sheeran, aku suka cara dia menulis liriknya. Karena kan aku sempat ngikutin banget, aku sempat lihat dokumenternya dia juga, dia kayak lahir dari komunitas rap. Jadi itu menjawab kenapa dia liriknya bisa rapet dan dia bisa sangat jelas menyanyikannya. Itu satu, Ed Sheeran. Terus Shawn Mendes aku suka stage act-nya. Stage act-nya, terus karena dia juga sama-sama pegang gitar, jadi aku bisa niru gimana kayak sesederhana kakinya atau pas dia megang bagaimana itu. Terus sama Coldplay. Coldplay itu aku suka cara dia bisa mengatur penonton untuk ikut ke musiknya dia gitu. Jadi kayak sebagai penyanyi kan kadang paling seneng adalah ketika kita nyanyi, orang ikut nyanyi bareng sama Benar, kita ya, gitu itu kan. dia. Wah. Tapi Nuka tuh asal Solo kan ya? Aku Solo, lahir dan besar Solo. Keluarga udah pindah ke Solo, udah masih di Solo atau udah pindah semua ke Jakarta? Sekarang sebenarnya lebih ke Mencar sih. Jadi kan Nuka 6 bersaudara. Jadi 6. Wow. Jadi mama sama yang kecil-kecil adik bertiga di Solo. Terus Nuka sama kakak kedua dan papa di Jakarta. Terus ada kakak pertama, dia udah menikah. Sekarang lagi ditugasin, dia dokter, jadi di daerah Cilegon gitu. Jadi benar-benar mencar semua. Mencar. Ini berarti ini kan lagi puasa nih, Nuka puasa nggak? Puasa, alhamdulillah puasa. Wah, puasa. Nah, balik pulang kampung. Hari ini tahun ini di Jakarta. Tahun ini di Jakarta. Jadi yang dari Solo datang ke Datang Jakarta. ke sini, ya, benar. Gantian ya. Tapi emang sih ya, lebih baik yang dari Solo datang ke Jakarta karena biasanya Jakarta lebih sepi ya. Benar. Lebih sepi, lebih enak, ya kan?
ada rencana jalan-jalan atau apa? Nah, kemarin tuh sempat mau buat apa sih biasanya itinerary ya? Iya, Itinerary. Nah, itu pengen buat kayak mau ke kebun binatang lah, Dufan segala macam gitu. Karena kan supaya ajak adik-adik. Iya, adik-adik gitu kan biar seru aja gitu. Atau kemarin tuh sempat kayak ke Jakarta ngajak jalan ke Blok M. Oh iya benar-benar. Tapi dengan ya Blok M tapi rame banget kan. Rame sih waktu Jadi itu kayak kita waktu itu hari Sabtu tapi jadi kayak bener-bener yang serame itu. Wah. Dan kita waktu itu pernah mau makan. Jadi ada tempat makan di Jepangan di sana kan. Terus yang viral itu, yang gitu ngantri kan. itu. Terus pas aku tanya kayak, ini ngantri berapa gitu? Iya 100-150 lah. Udah jadi bener 150 orang. Jadi kayak waktu itu aku pengen nyoba kan. 150 orang. Pengen nyoba itu antriannya sampai ditutup, dibuka lagi jam 2 siang. Dan itu yang belum masuk tuh 150 orang gitu. Astaga, Kayak, wah. yaudah, terima kasih Kak untuk infonya. Itu kayaknya udah kelaparan sampai besok ya kan? Jadi udah tiba-tiba cranky lapar tuh udah nggak bisa tuh ya kan? Bawa adik sih nggak bisa, adik udah kelaparan udah. Terus selain itu mau kemana lagi? Ya udahlah paling putar-putar Jakarta gitu Ya, kan. kalau paling sih ngajak antara kebun binatang atau Dufan, aku pengen ngajak ke akuarium juga. Oh iya, ada akuarium juga. Di sini ada beberapa akuarium kok. Kalau nggak ke playground gitu ya kan. Iya. Nah, adik kamu umur berapa? Yang sebenarnya sih yang nomor 4 itu SMA dan yang ke 5 SMP, yang ke 6 SD. Ice skating masih bisa ya. Kalau nggak tuh sepatu roda gitu kan ada. Yang gede tuh. Di Bintaro banyak Bintaro. Oh iya, park playground, ada playground yang gede, jadi buat orang dewasa juga. Oh iya. Ya yang masih SMA masih suka juga, soalnya Ya, playgroundnya bisa ini. Ya kan, iya maklum ya kan. Iya go-kart bisa, maklum kan anak-anak juga masih umur-umur segituan. Jadi kayak kadang perbedaan umur bingung mau bawa yang mana, karena kan kalau yang kecil suka main yang ini, yang gede belum tentu suka gitu kan. Jadi ada tuh playground yang bisa buat dewasa juga. Boleh ya kan. Tapi kalau tentang orang tua, ada nggak kata-kata yang kamu inget dari orang tua yang bikin kamu tuh tetap semangat dalam bermusik? Ini kan kadang ibu masih di Solo gitu, kadang ada rasa kangen atau ada mungkin wejangan-wejangan dari orang tua kamu gitu, apa nggak? Sebenarnya sih ada cukup banyak, cuman kalau bisa aku rangkum sih, niatkan semua yang kamu lakukan tuh untuk keluarga dulu. Gitu. Supaya Family first ya. Supaya apa ya, kayak target kita tuh nggak gampang goyah. Karena kan kadang berarti kan kalau aku hitungannya bisa dibilang merantau kan dari Solo. Jadi kadang tuh kalau suka terbawa arus tuh kita jadi suka bingung kalau kita nggak ada pegangan untuk apa ya, kayak kita melakukan ini untuk siapa sih gitu. Gitu yang aku jaga banget. Ya tujuannya itu dia. Wah. Kira-kira ada nggak pengen banget duet sama musisi siapa lagi gitu? Kalau di Indonesia ada satu musisi yang memang jadi impian untuk duet atau kolaborasi atau nulis bareng itu ada Katulus. Katulus ya. Karena juga beberapa tahun yang lalu sempat di coaching sama beliau juga kan. Jadi kayak aku di The Voice Kids ya. Jadi kayak aku sedikit tahu gimana perjalanannya Katulus juga yang benar-benar grinding banget dia. Kayak waktu itu dia sempat bilang memperkenalkan lagunya masih lewat radio, dan dia benar-benar yang ngasih CD ke radio sampai akhirnya keterima gitu. Jadi emang kerja keras yang aku salut. Oh, terus kira-kira ini kan baru keluarin album ya, nggak lama dong hitungannya. Ada harapan apa lagi nggak di tahun ini? Pasti aku berharap lagu-laguku bisa aku suka bilang bisa membantu membuat hari-hari orang yang mendengarkan tuh lebih berarti. Wow. Karena kayak aku menganggap aku menulis lagu tuh bukan hanya untuk
bagus atau viral atau segala macam, tapi aku pengen memberikan orang ruang untuk bisa ikut bercerita juga. Waduh, seru. Jadi ada biar lagu itu bisa menemani di dalam semua situasi orang-orang. Benar ya, karena kan kadang tuh nggak semua orang bisa cerita dengan leluasa kan gitu. Jadi kadang kalau dari lagu tuh kayak, ya aku udah pernah ngalamin ini gini gitu. Iya sih, kadang kalau misalnya orang lagi diem aja sendiri dengerin lagu aja udah berasa ditemenin, ya kan? Iya, itu dia. Oke nih, pertanyaan terakhir nih, apa yang kamu sampaikan buat fans kamu dan semua orang yang udah suka sama lagunya Nuka? Pastinya untuk teman-teman sobat Nuka di luar sana atau teman-teman yang mendengarkan dan menyukai lagu-lagu Nuka, terima kasih banyak sudah mendukung dan mendengarkan lagu Nuka dan sudah menjadikan lagu masa ini nanti dan masa indah lainnya bisa sangat-sangat berarti dan dikenal banyak orang. Pada akhirnya seperti biasa, album yang aku keluarkan ini adalah salah satu bentuk terima kasihku untuk dedikasi kalian telah mendukung selama ini, dan semoga kita bisa terus berjalan berdampingan di masa depan nanti. Terima kasih banyak. Oh, thank you Nuka Thank you, udah datang Kak. di sini. Terima kasih, Jangan Mbak. bosan-bosan, ntar siapa tahu ada lagu baru lagi yang mau kita duet lagi ya kan? Ya, oh ya habis ini kalian juga harus nonton ya, karena aku mau nyanyi bareng sama Nuka Yeay. di lagu barunya ya. Thank you Nuka. Terima kasih banyak. Terima kasih Bye banyak. sayang.